Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zayan Hibatullah dengan NIM E1A023087 dari kelas A yang saat ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari analisis saya terhadap retribusi pengendalian lalu lintas. Nah, langsung saja. Untuk dasar hukumnya, kita perlu melihat kepada Undang-Undang HKPD yang mana dijelaskan dalam ketentuan umum ini dari definisi subjek dan wajib retribusi bahwasanya retribusi ya pada intinya adalah pungutan biaya yang diterapkan oleh daerah terhadap apa ya, penggunaan jasa atau pemberian barang atau jasa yang secara khusus diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan yang menggunakannya gitu. Yang ini subjek hukumnya tadi orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan barang atau jasa atau perizinan. Terus juga di sini ada wajib retribusi yaitu orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu. Kita melihat di Undang-Undang HKPD ini ada pasal 87 sampai dengan 89 disinggung bahwasanya jenis-jenis retribusi itu ada tiga. Ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang kita lebih spesifiknya membahas di jasa umum ya. Nah, eh, disinggung juga di pasal-pasal ini bahwasanya objek retribusi ialah penyediaan barang atau penyediaan atau pelayanan barang dan atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Ini masih wajib yang tadi masih disinggung dalam ketentuan umum. Nah, kembali tadi ke retribusi jasa umum, disebutkan juga di dalam salah satu pasal bahwa ada beberapa bentuk yang mana termasuk ke dalam pelayanan retribusi jasa umum. Salah satunya ialah pengendalian lalu lintas, yang mana itu menjadi topik pada pembahasan kita kali ini. Kemudian bentuk pelayanan yang tadi disebutkan dalam pasal kan ada beberapa tadi bentuk-bentuknya salah satu pengendalian atas itu catatannya ada dapat tidak ditarik retribusi oleh pemerintah daerah apabila penerimaannya potensi penerimaannya kecil atau kebijakannya ini memang apa ya pemerintah daerah memberlakukan kebijakan yang emang sebagai bentuk pelayanan cuma-cuma terhadap masyarakat. Jadi tidak ada penarikan secara tertentu. Kemudian disebutkan bahwasanya retribusi akan diatur lebih lanjut di dalam PP atau peraturan pemerintah. Nah, masih di HKPD ya, pasal 90 sampai 93 ini membahas terkait dengan tarif dan ya besaran retribusi gitu. Mana di situ ada sebuah rumusnya, rumus sederhana bahwasanya besaran retribusi itu dilihat dari tingkat penggunaan jasa dan juga dikali dengan tarif retribusi gitu. Itu besaran retribusi yang didapatkan lah. Nah, dijelaskan sebenarnya tingkat penggunaan jasa itu apa? Di pasal tersebut dijelaskan bahwa tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Dan kemudian eh, di sini juga disebutkan terkait dengan tarif retribusi, bahwasanya dalam penetapannya tarif ini bisa ditentukan secara dua dua cara gitu. Pertama dengan cara penyeragaman atau semuanya sama dikenakan tarif retribusi yang sama atau yang kedua bervariasi berdasarkan golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Nah, tarif retribusi ditinjau kembali. Ini menjadi kewajiban ya atau amanah dari undang-undang bahwasanya dalam penerapan retribusi tarif yang ditentukan ini kemudian ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Peninjauan ini dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dengan catatan tanpa menambahkan objek retribusi. Nah, ini undang-undang berkaitan sebenarnya terkait dengan retribusi pengadilan lalu lintas. Bahwasanya di Undang-Undang LAJ
khususnya pasal 133 itu menjelaskan terkait dengan manajemen kebutuhan lalu lintas. Yang di situ disebutkan kriterianya. Pertama, perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan. Kedua, ketersediaan dan pelayanan angkutan umum. Dan yang ketiga, kualitas lingkungan. Nah, di antara berbagai cara yang diatur sebagai bentuk manajemen kebutuhan lalu lintas, ada beberapa ini ya bentuknya ya dalam apa manajemen kebutuhan lalu lintas itu yang mana salah duanya adalah pembatasan lalu lintas kendaraan perorangan atau kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. Nah, ini kemudian pembatasan lalu lintas dapat dilaksanakan dengan retribusi pengendalian lalu lintas. Maka ini apa ya yang mengkaitkan kembali kepada tadi undang-undang sebelumnya di undang-undang HKPD bahwasanya ya ini pengendalian manajemen kebutuhan lalu lintas ini diantaranya pembatasan lalu lintas itu disebutkan di dalam pasal 133 Undang-Undang LAJ bahwa dapat dilaksanakan dengan retribusi pengendalian lalu lintas ya. Kita beranjak bagaimana sebenarnya penerapan di daerah kan karena undang-undang itu dari undang-undang HKPD itu mengamanatkan ke PP, kemudian dari PP mengamanatkan ke daerah dan lain sebagainya dan terus-terusnya. Nah, kita melihat di Jakarta itu salah satunya adalah bentuknya dalam electronic road pricing. Ada beberapa pembahasan dulu yang perlu kita singgung. Pertama, Jakarta sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia gitu. Menunjukkan bahwa volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang tidak sepadan. Jadi ya kapasitas sekian, volumenya lebih tinggi, jadi mengakibatkan yang terjadinya apa kemacetan. Ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Ya itu dilihat dari kemacetan di jalan, terus juga polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor yang sibuk di jalan. Kemudian muncul juga nih di sini ada Pergub nomor 20 tahun 2022 yang mencabut Pergub nomor 25 tahun 2017 yang mana Pergub itu mengatur tentang pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem jalan berbayar elektronik yang mana ini merupakan salah satu-satunya regulasi yang mengatur terkait dengan electronic road pricing di Jakarta gitu dan kemudian dicabut dengan undang-undang Pergub yang baru. Nah, akhirnya pemerintah kembali memunculkan wacana untuk menerapkan ERP sebagai bentuk upaya pengelolaan lalu lintas karena tadi kondisinya ya ini masih belum membaik gitu. Akan tapi kondisi tersebut masih memiliki beberapa kendala dalam terutama dalam aspek regulasinya yang serta infrastrukturnya yang juga belum siap gitu. Ini kemudian menghadirkan berbagai penolakan dari masyarakat. Nah, ini singkat aja sebenarnya bagaimana sih ERP ini diatur dalam Pergub yang tadi Pergub nomor 25 tahun 2017. Ya, diantaranya Pergub ini mengatur terkait dengan ruas jalan, objek, tarif, dan waktu gitu. Ruas jalan di sini disebutkan di Pergub ada Jalan Singamaraja dan Sudirman dan lain-lain sebagainya. Terus ada objeknya juga diatur. Kendaraan bermotor roda 4 ke atas seperti mobil penumpang, bus, mobil barang, di mobil dinas, mobil umum, ambulans, dan lain sebagainya. Terus kemudian tarif juga disinggung di sini, bosnya ya objek-objek yang tadi disebutkan itu dikenakan tarif ketika melalui ruas-ruas jalan yang juga sudah ditentukan. Dan di sini juga ditentukan bahwasanya waktu pemberlakuannya Senin sampai Jumat pada pukul 7 sampai dengan 8 malam ya. Tidak berlaku pada Sabtu Minggu atau libur nasional. Nah, kita melihat analisis regulasi singkat ya, bahwasanya kekuatan regulasi di sini Undang-Undang HKPD memberikan legitimasi secara nasional, bahwasanya ya daerah itu bisa menerapkan retribusi di daerahnya masing-masing. Ditambah juga dengan Undang-Undang LAD, terutama kaitannya dengan retribusi pengendalian lalu lintas. Nah, kelemahannya adalah belum ada PP teknis dan Perda di banyak daerah gitu. Terutama tadi kita lihat Jakarta ya, Tia. Bahwasanya ERP itu ya belum diadakan lagi produk hukum yang menggantikan sebelumnya gitu. Konsekuensinya apa? Ya kebijakan menjadi stagnan gitu dan kepastian hukumnya pun lemah gitu karena belum ada undang-undang yang digantikan. Kesimpulannya, retribusi pengadilan lalu lintas memiliki landasan kuat di Undang-Undang HKPD. Nah, tapi implementasi butuh aturan turunan baik itu dari PP maupun Perda serta Perda. Nah, tanpa regulasi teknis, pungutan tidak bisa dijalankan secara sah. Nah, sarannya adalah pemerintah segera menerbitkan
PP turunan Undang-Undang HKPD. Kemudian pemerintah daerah mempercepat penyusunan perda retribusi lalu lintas, serta yang terakhir perlu harmonisasi regulasi antara pusat dengan daerah agar terciptanya kepastian hukum. Nah, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan untuk disampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.